Halo, kami dari kelompok 9. Anggota kelompok kami adalah Ucang Cendeni, Aisyah Rofifah, Isna Nurul Amna, dan Putri Aprilia Ayuningsih. Kami akan menjelaskan tentang alat peraga dalam pendidikan dan konsultasi gizi. Dalam arti luas, peraga adalah dapat membentuk orang, material, atau kejadian yang dapat menciptakan kondisi tertentu, sehingga memungkinkan kalian memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang baru. Sedangkan dalam arti sempit, alat peraga berupa grafik, foto, gambar, alat mekanik atau elektronik yang dapat digunakan untuk menangkap, memproses, dan menyampaikan informasi visual atau. Sedangkan teori dari Santoso Karo yang dimaksud dengan alat peraga dalam pendidikan kesehatan adalah semua alat, bahan, atau apapun yang digunakan sebagai media untuk pesan-pesan yang akan disampaikan, dengan maksud untuk lebih mudah memperjelas pesan atau untuk lebih memperluas jangkauan pesan. Manfaat alat peraga atau media. Yang pertama yaitu manfaat inti. Jadi, inti dari alat peraga adalah untuk memperjelas pesan-pesan yang akan disampaikan. Di samping itu, alat peraga juga dapat menambah efektivitas pendidikan dan konseling gizi. Adapun manfaat secara terperincinya adalah sebagai berikut. Menumbuhkan minat kelompok sasaran, lalu membantu kelompok sasaran untuk mengerti lebih baik, mengingat lebih baik, dapat meneruskan apa yang telah diperoleh kepada orang lain, dan membantu kelompok sasaran untuk belajar lebih banyak. Lalu selanjutnya yaitu dapat merangsang kelompok sasaran melakukan apa yang telah dipelajari, membantu mengatasi hambatan bahasa, dan mencapai sasaran lebih banyak. Jenis-jenis alat peraga dapat dipandang dari berbagai sudut. Hal ini tergantung dari mana kita melihatnya. Yang pertama itu audio visual aids atau AVA. Yang dimaksud dengan media AVA ini media yang memiliki unsur suara dan unsur gambar yang dapat dilihat dan didengar. Jadi AVA ini terbagi menjadi 3. Yang pertama visual aids. Visual aids ini merupakan alat peraga yang menampilkan gambar yang dapat dilihat. Visual aids ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama non-project. Non-project ini objek yang nyata seperti gambar. Contohnya itu papan tulis, buku, diktat, brosur, poster, leaflet, dan lain-lain. Yang kedua itu project. Project merupakan media yang dapat dilihat, didengar, dan juga dapat bergerak. Contohnya seperti slides, film strip, movie film, dan transparasi. Yang kedua itu audio aids. Audio aids ini merupakan media yang memiliki unsur suara dan tidak memiliki unsur gambar. Contohnya seperti loudspeaker, tape recorder, dan radio. Yang ketiga itu audio visual aids. Audio visual aids ini merupakan media yang memiliki unsur suara dan unsur gambar yang dapat dilihat dan didengar. Contohnya seperti video tape, film, sound slides, dan lain-lain. Jenis alat peraga yang kedua itu rumit dan sederhana. Yang pertama rumit. Contohnya film strip, dan lain-lain, yang dalam penggunaannya itu membutuhkan proyektor yang relatif mahal. Yang kedua itu sederhana, contohnya dapat dibuat sendiri, bahan-bahan yang mudah didapat, dan juga dapat dibuat oleh tenaga setempat, seperti poster, leaflet, model, lembar balik, boneka atau wayang, dan papan tulis. Syarat alat peraga. Agar dapat meningkatkan efektivitas proses pendidikan dan konseling gizi, alat peraga harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu harus menarik.
Menarik dapat dilihat dari desain atau tata letak, pewarnaan, isi pesan, dan bahan alat peraga tersebut tidak mudah rusak. Yang kedua, disesuaikan dengan sasaran didik. Sasaran didik dalam pendidikan dan konseling gizi berbeda-beda. Sasaran dapat dilihat dari segi umur, yaitu anak, remaja, dewasa, dan orang tua atau lanjut usia. Dari segi tingkat pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dari suku daerah, yaitu Batak, Sunda, Jawa, dan Bali. Dan dapat dilihat juga dari segi latar belakang budaya dan pengalamannya. Yang ketiga itu mudah ditangkap, singkat, dan jelas. Alat peraga yang baik itu tidak boleh menimbulkan multi-interpretasi dan persepsi yang berbeda-beda. Bahasa yang digunakan disesuaikan dengan tempat alat peraga tersebut digunakan. Gunakan bahasa atau kata yang singkat dan jelas. Yang keempat itu sesuai dengan pesan yang hendak disampaikan. Pesan yang dapat disampaikan dalam bentuk gambar dan kata-kata. Antara gambar dan kata-kata harus sesuai dan saling berhubungan. Ingat, pesan tersebut mengacu kepada tujuan alat peraga tersebut. Yang kelima itu sopan. Alat peraga tersebut tidak boleh melanggar norma, etika, dan budaya yang ada di tempat alat peraga tersebut digunakan. Pelanggaran norma misalnya penampilan gambar porno. Ciri alat peraga sederhana. Pertama, biaya pembuatannya yang murah. Kemudian dibuat dari bahan di tempat alat peraga tersebut digunakan. Yang ketiga, mencerminkan kehidupan, kepercayaan, dan kebiasaan setempat. Kemudian yang keempat, masyarakat melihatnya sebagai penggambaran keadaan lingkungannya sendiri. Kemudian kelima, ditulis atau digambar secara sederhana dan menggunakan bahasa dan gambar yang mudah dimengerti. Kemudian keenam, memenuhi kebutuhan petugas kesehatan dan masyarakat. Kemudian yang ketujuh, masyarakat melihatnya sebagai milik mereka, tumbuh dari mereka, dan dimanfaatkan oleh mereka. Pedoman umum merencanakan dan memilih media. Yang pertama, harus menyadari bahwa tidak ada satu media pun yang paling baik untuk semua tujuan. Karena setiap alat peraga mempunyai kebaikan dan kelemahan. Kemudian yang kedua, perencanaan dan pemilihan media hendaknya dilakukan secara objektif. Artinya, bahwa alat peraga benar-benar digunakan sebagai dasar pertimbangan efektivitas proses konseling atau pendidikan gizi, dan bukan atas kesenangan pendidik dan konselor. Kemudian yang ketiga, pemilihan media hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, sesuai dengan sasaran atau klien. Yang ketiga, ketersediaan bahan atau alat. Yang keempat, dana dan daya yang ada. Yang kelima, kualitas atau mutu teknik. Keenam, tempat alat peraga akan digunakan. Dan yang terakhir, siapa yang menggunakan alat peraga tersebut. Ini penjelasannya ya. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Alat peraga tersebut harus dapat dipakai untuk mencapai tujuan yang efektif. Maksudnya, dengan penggunaan alat peraga, bisa dijadikan sebagai alat bantu dalam pendidikan untuk menimbulkan perhatian, mengingatkan sesuatu pesan, dan menjelaskan fakta-fakta, prosedur, dan tindakan sesuai dengan tujuan awal dibuatnya leaflet. Kemudian yang kedua, sesuai dengan sasaran atau klien. Maksudnya, pemilihan alat peraga harus disesuaikan dengan kemampuan sasaran atau klien. Dengan hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pemilihan sasaran berupa individu atau kelompok, kategori sasaran seperti umur, pendidikan atau pekerjaan, jenis kelamin, dan lain-lain. Serta harus memperhatikan bahasa yang digunakan, adat istiadat, dan kebiasaan. Kemudian minat dan perhatian, pengalaman dan pengetahuan mereka tentang isi pesan, serta pengalaman mereka tentang alat peraga. Kemudian yang ketiga yaitu ketersediaan bahan dan alat. Pemilihan alat peraga harus mempertimbangkan bahan dan alat yang mudah didapatkan, seperti apakah bahan dan alat tersebut mudah diperoleh, dan apakah tersedia bahan untuk memproduksi alat peraga yang dipilih. Keempat, dana dan daya yang ada. Faktor dana, fasilitas, dan tenaga untuk membuat alat tersebut perlu diperhatikan.
seperti apakah petugas dapat membuatnya sendiri, apakah dana yang tersedia cukup, apakah bahan yang diperlukan mudah diperoleh, serta apakah potensi tenaga setempat dapat dipergunakan untuk mempersiapkan dan membuat alat peraga tersebut. Selanjutnya, yaitu kualitas atau mutu teknik. Maksudnya, apakah alat peraga yang dipilih kualitasnya masih baik? Contohnya, apabila akan menggunakan pita rekaman, kaset, atau CD, apakah pita tersebut masih dapat mengeluarkan suara yang baik atau sudah rusak? Keenam, tempat alat peraga akan digunakan. Tempat dan situasi alat peraga akan digunakan juga perlu diperhatikan, karena hal ini akan menentukan daya alat peraga tersebut. Tempat-tempat tersebut meliputi lembaga seperti puskesmas, sekolah, kantor, rumah sakit, atau di masyarakat seperti perayaan desa, arisan ibu-ibu, pertemuan desa, atau bahkan di keluarga atau di rumah, misalnya kunjungan rumah, ketika menolong persalinan, serta ketika merawat bayi. Terakhir yang ketujuh, siapa yang akan menggunakan alat peraga? Perlu diperhatikan kemampuan petugas yang akan menggunakan alat peraga tersebut. Kalau petugas tersebut belum berpengalaman, sebaiknya mempersiapkan terlebih dahulu dan jangan sampai pada saat menggunakan terjadi kebingungan dan akhirnya alat peraga tersebut tidak dapat digunakan. Oke teman-teman, selanjutnya ada uji awal alat peraga. Sebelum alat peraga diproduksi secara luas atau besar-besaran, alat peraga harus mengalami proses uji coba terlebih dahulu. Tujuan dari uji awal alat peraga ini adalah untuk mengetes apakah pesan yang ingin disampaikan diterima sama oleh klien atau sasaran. Selanjutnya, ada pedoman umum dalam melaksanakan uji coba. Ada beberapa pedoman. Yang pertama, persiapkan salah satu alat peraga yang akan diproduksi. Yang kedua, tentukan pokok-pokok pesan yang perlu diketahui oleh sasaran atau klien. Misalkan sasarannya adalah ibu hamil, jadi pokok-pokok pesan yang ada di alat peraga tersebut seperti pengertian kehamilan, bagaimana makanan untuk ibu hamil, bahan makanan yang perlu dibatasi, pengertian persalinan, tanda-tanda persalinan, dan juga tanda bahaya persalinan. Yang ketiga, tentukan gambar-gambar pokok. Gambar-gambar atau simbol harus sesuai dengan isi pesan. Jika isi pesannya tentang kehamilan, gambar-gambar pokoknya tentang kehamilan juga. Yang keempat, kumpulkan sekelompok sasaran percobaan yang memiliki latar belakang dan karakteristik yang sama dengan sasaran sebenarnya. Jika sasaran sebenarnya adalah ibu hamil, kita mengumpulkan sekelompok sasaran percobaannya itu ibu hamil juga. Yang kelima, perlihatkan alat peraga tersebut beserta pesannya kepada sasaran. Jika sasarannya ibu hamil, kita perlihatkan alat peraga kita kepada ibu hamil. Yang keenam, bertanya secara santai, seperti apakah adanya kendala dalam memahami pesan, baik berupa kata-kata, gambar, dan simbol yang ada dalam alat peraga tersebut. Kemudian tanyakan hal-hal yang paling tidak dipahami dari pesan tersebut. Kemudian catat dengan teliti reaksi mereka dan adakan perbaikan alat peraga tersebut sesuai dengan hasil uji awal. Yang ketujuh, mintai komentar tentang alat peraga yang telah dikembangkan. Yang kedelapan, produksi setelah alat peraga beserta pesannya dipersepsikan sama oleh sasaran atau klien.
Poster adalah pesan singkat dalam bentuk gambar atau tulisan dengan tujuan untuk mempengaruhi seseorang agar mau bertindak. Syarat poster yaitu dibuat dalam tata letak yang menarik, hurufnya besar dan warnanya dan tulisannya juga mencolok. Yang kedua itu harus dapat dibaca orang dengan jarak 6 meter. Lalu tidak boleh lebih dari 7 kata. Lalu dapat menggugah emosi dan ukuran umumnya adalah 50 x 70 atau 35 x 50 cm. Keuntungan poster yang pertama adalah mudah. Yang kedua, tidak terlalu lama dalam pembuatan. Murah, menjangkau sasaran banyak, dapat menggugah orang banyak, dapat dibawa kemana-mana, dan poster dapat merangsang orang untuk mengikuti ajakan di dalam poster tersebut. Leaflet adalah selembar kertas yang dilipat sehingga dapat terdiri atas beberapa halaman. Tulisan umumnya terdiri atas 200-400 kata dan harus dapat dimengerti isinya walaupun hanya sekali baca. Keuntungan leaflet. Ada beberapa keuntungan leaflet antara lain yang pertama, dapat disimpan dalam waktu yang lama. Yang kedua, lebih informatif dibandingkan dengan poster. Yang ketiga, dapat dijadikan sumber pustaka atau referensi. Keempat, dapat dipercaya karena dicetak oleh lembaga resmi. Yang kelima, jangkauan dapat lebih luas karena satu leaflet mungkin dibaca oleh beberapa orang. Kemudian yang keenam, penggunaan dapat dikombinasikan dengan media lain. Dan yang ketujuh, mudah dibawa kemana-mana. Selanjutnya, keterbatasan leaflet. Ada 3 keterbatasan, yaitu hanya bermanfaat untuk orang yang melek huruf dan tidak dapat dipakai oleh orang yang buta huruf. Kemudian yang kedua, mudah tercacar dan hilang. Dan yang terakhir, perlu persiapan khusus untuk membuat dan menggunakannya. Prosedur pembuatan. Yang pertama, tentukan topik atau gagasan yang ingin disampaikan melalui leaflet. Yang kedua, kenali ciri-ciri sasaran yang akan dituju, yaitu kepada siapa leaflet itu akan digunakan atau disebarkan. Yang ketiga, rumuskan tujuan operasional yang ingin dicapai. Yang keempat, pertimbangkan dana dan fasilitas yang tersedia, serta kemampuan petugas untuk membuatnya. Yang kelima, tuliskan pesan-pesan atau kata dan gambar sebagai perwujudan gagasan yang ingin disampaikan. Pedoman tentang pesan biasanya terdiri dari 5W plus 1H. Kemudian yang keenam, tentukan bentuk pesan. Pilih bentuk pesan yang efektif dan efisien. Yang penting diperhatikan adalah tingkat pemahaman, minat, dan konteks budaya membaca. Selanjutnya yang ketujuh yaitu susun pesan-pesan seefektif mungkin dengan cara yang pertama, menggunakan kata-kata yang sederhana dan kalimat yang pendek tetapi atraktif. Kemudian, gunakan gambar, ilustrasi, dan foto jika diperlukan. Kemudian, gunakan huruf atau tulisan yang mudah dibaca. Jangan lupa gunakan tanda baca, pemilihan warna yang tepat, dan pengaturan jarak untuk mengungkapkan pesan-pesan tersebut ya. Kemudian, atur pesan-pesan yang sudah terkumpul dalam tata letak yang menarik dan mudah diikuti serta memfasilitasi pencapaian tujuan. Kemudian yang terakhir, nomor 8, yaitu sebelum diproduksi secara besar-besaran, sebaiknya dilakukan uji coba terlebih dahulu. Pengaturan tata letak leaflet. Ada leaflet yang sederhana dan ada leaflet yang rumit yang terdiri atas sejumlah judul, subjudul, gambar, grafik, tabel, dan logo serta identitas lembaga. Menata hal-hal tersebut tidak mudah dan komponen tersebut harus ditata secara baik dan menarik. Dalam merancang tata letak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penempatan judul, subjudul, ilustrasi, dan nomor halaman. Yang kedua, jumlah kolom. Yang ketiga, panjang baris dan lebar ruang tepi. Dan yang keempat, penekanan pada pesan yang khusus. Penyuntingan. Leaflet yang baik ditinjau dari daya tarik, tampilan, dan keefektifan untuk mencapai tujuan, sehingga akan lebih baik jika orang yang menyunting adalah orang yang memiliki kewenangan dalam isi pesan dan orang yang menguasai tata bahasa dan tata letak, serta orang yang menguasai teknik penulisan naskah.
Berikut ini adalah contoh beberapa leaflet. Yang pertama ada leaflet kesehatan. Yang kedua leaflet pendaftaran sekolah. Dan yang ketiga ada leaflet menu makanan. Oh iya, ada banyak ya contoh-contoh leaflet yang lain, bukan hanya 3 yang sudah disebutkan. Lembar balik adalah suatu alat peraga yang menyerupai album gambar. Biasanya terdiri atas lembaran-lembaran yang berukuran sekitar 50 cm dikali 75 cm atau 38 cm dikali 50 cm, disusun dalam urutan tertentu dan diikat atau dibendel pada bagian atasnya. Ada yang berukuran kecil seperti buku yang disebut flipbook atau lembar balik meja yang berukuran kurang lebih 21 cm dikali 28 cm. Keuntungan dari lembar balik yaitu yang pertama, isi pokok pembicaraan dapat disiapkan sebelumnya. Yang kedua itu urutan penyajian dapat diatur dengan tepat. Yang ketiga, chart dapat diambil dan ditukar tempatnya. Yang keempat, mudah disiapkan. Cara penggunaannya. Yang pertama itu tempatkan pada tempat yang cocok. Yang kedua, perkenalkan subjeknya. Yang ketiga, sajikan tiap gambar dan berikan penjelasan. Yang keempat itu tutup chart bila perlu. Yang kelima, kembali pada gambar-gambar yang pokok. Yang keenam, kalau perlu buat penjelasan singkat. Bahan atau alat pembuatannya. Yang pertama itu sejumlah kertas ukuran flip chart yang dibendel pada ujungnya. Yang kedua, semua alat-alat untuk menggambar dan menulis. Yang ketiga itu standar. Yang keempat, klip. Klipnya itu yang agak besar. Yang kelima itu paku. Cara pembuatannya. Yang pertama, pilih tema. Yang kedua, buat tulisan atau skrip. Yang ketiga, buat gambar dari isi tulisan itu. Yang keempat, warnai bila perlu. Yang kelima, pretesting ke teman dan lakukan perbaikan. Yang keenam, ikat atau bendel pada bagian atasnya dan gantungkan pada standar. Selanjutnya ada flashcard. Pengertian dari flashcard sendiri adalah sejumlah kartu bergambar yang biasanya berukuran 25 x 30 cm dengan tujuan menyampaikan masalah tertentu. Gambar-gambar dapat dicetak dari foto dan dapat digambar dengan tangan. Keterangan tentang gambar tercantum di bagian belakang setiap kartu yang harus dibacakan oleh yang menggunakannya. Gambar-gambar tersebut disajikan sebagai bagian dari rangkaian pesan yang dibacakan. Selanjutnya ada keuntungan. Beberapa keuntungan dari flashcard adalah 1. Mudah dibawa kemana-mana. Kedua, dapat disimpan lama. Ketiga, dipakai untuk kelompok maksimal 30 orang. Dan keempat, flashcard yang sama dapat dipakai oleh orang yang sudah mengerti untuk meneruskan kembali pesan kepada orang lain. Selanjutnya ada cara penggunaan. Cara penggunaan flashcard. Yang pertama, kartu dipegang seluruhnya dengan bagian gambar menghadap ke sasaran atau klien. Yang kedua, pendidik atau konselor menjelaskan gambar tersebut halaman demi halaman berdasarkan pesan yang ada di balik gambar tersebut. Yang ketiga, kartu yang telah diperlihatkan dan dijelaskan lalu disimpan kembali pada urutan yang paling belakang. Dan yang keempat,
seluruh kartu yang sudah dijelaskan, dicek kembali urutan-urutannya dan disimpan kembali. Selanjutnya adalah cara pembuatan flashcard. Langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut. 1. Tentukan tujuan yang jelas. 2. Kumpulkan dan tuliskan ide-ide yang akan disampaikan. 3. Buat sketsa setiap kartu. 4. Uji coba flashcard tersebut. 5. Adakan revisi sesuai hasil uji coba. Dan yang terakhir, buat tempat atau kotak untuk penyimpanannya. Dan ini adalah contoh dari flashcard sendiri. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.